Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut dukungan dari ulama se-Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi suntikan semangat pasangan Anies Muhaimin. Makin optimis kok dari perjalanan beberapa hari ini bahwa keinginan perubahan itu kuat sekali. Apalagi jalan keliling Pantura. Semua menceritakan kehidupan yang sulit. Kalau udah sulit begitu mereka ingin perubahan. Artinya optimis mendapatkan kira-kira berapa suara? Kalau kita belum tahu ya kalau soal angka prosentase dan lain-lain. Tapi kalau bahwa makin banyak menginginkan perubahan ya. Artinya selama ini dorongan-dorongan ya yang kemudian ya yang masih simpang siur begitu dan sekarang sudah menyatakan ya rekomendasi ya. Kalau sudah rekomendasi kan dukungan mereka begitu kan ya. Karena sekarang serba hati-hati begitu kan, PA 212, terus Ijtima Ulama, terus kemudian GNFF begitu kan ya. Terus kemudian Habib Rizik dan sebagainya harus hati-hati. Kenapa? Dikit-dikit bisa disalahkan Anies Baswedan. Insya Allah ini pengaruhnya sangat dahsyat. Karena insya Allah alumni Lirboyo Ploso Sido Kiri ini sudah mengisi lebih dari 50% warga NU saya kira pengaruhnya. Insya Allah ini akan menjadi kekuatan besar yang akan memenangkan Amin karena loyalitas, dedikasi dan kecintaan pada para guru-guru. Ya PA dari 12 Ijtima Ulama di GNFF begitu kan. Terus kemudian Habib Rizik dan pendukung dan simpatisannya itu hampir 30 juta begitu kan. Ditambah warga NU yang simpatisannya dukung Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu. Ya bisa saja 100 juta itu kalau punya saudara, punya adik sudah berapa juta. Bayangkan begitu di situ begitu kan. Kalau itu masif begitu kan ya. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menerima dukungan dari ulama-ulama seperti di Jawa Tengah dan Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan berbagai daerah lainnya. Juru bicara Timnas Amin, Tova menilai, hal tersebut adalah sebuah pembuktian dari Gubernur DKI yang selama kampanye selama sebulan mengelilingi negeri, Anies menerima 8 butir kontrak politik resolusi sarang. Meski ada pihak-pihak yang mencoba menghadang laju Anies Muhaimin ke istana, namun dengan seiringnya waktu, upaya-upaya tersebut akan terbantahkan oleh kinerja Anies, ujar Tova, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Menurut Tova di hampir semua kampanye Anies, nyaris tak satu pun pertanyaan publik yang gagal dijawab Anies. Dia mencontohkan dalam program Desak Anies, publik diundang ke acara Anies dan bebas menyampaikan pertanyaan sedetail-detailnya. Namun di luar prediksi banyak pihak, Anies selalu berhasil meyakinkan publik terhadap apa yang selama ini mereka ragukan. Terakhir di Semarang, dalam diskusi terbuka, Anies berhasil menjelaskan dengan lengkap dan ilmiah atas pertanyaan mahasiswa tentang polusi Jakarta. Total melihat bukan hanya mahasiswa, publik yang menonton siaran langsung di YouTube dibuat geleng-geleng kepala saat menyimak penjelasan ilmiah Anies. Upaya-upaya tak bermutu yang coba dilakukan kelompok-kelompok liar kepada Anies rata-rata tidak pernah berhasil hingga detik ini, ujarnya. Tova menilai di antara Prabowo dan Anies tidak selayaknya dibandingkan. Anies menurut dia adalah seorang akademisi yang berpengalaman memimpin ibu kota Jakarta secara penuh waktu. Anies sukses menjadi pemimpin kota istimewa yang di dalamnya ada istana negara, kantor pemerintah, pusat bisnis, pusat politik dan elisentrum budaya Indonesia. Anies menurut Tova memiliki pengalaman dipimpin maupun memimpin pemerintahan, dan hal itu tidak dimiliki Prabowo. Kalau kemudian pemilih Prabowo pindah ke Anies, itu adalah langkah sehat bagi orang sehat akal, kata Tova.